Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai dilatasi. Ya, yang dimaksud dengan dilatasi itu apa? Apa yang dimaksud dengan dilatasi? Ada yang tahu? Perbesaran, Pak, atau perkecilan. Oke, memperbesar atau memperkecil suatu objek, ya. Nah, itu dari titik dilatasinya dari mana dulu kita lihatnya, ya kan? Misalkan saya punya titik, ya, titik pusat. Titik pusat ini saya beri nama titik O, ya, 0,0, ya kan? Titik O ini 0,0, kemudian saya punya titik lain, misalkan di titik A, titik B, kemudian titik C. Ya. Titik A, titik B, dan titik C. Nah, koordinat dari titik A berapa di sini? 2,1. Di sini 5,1. Kemudian titik C di sini adalah 3,4. Nah, apabila saya perbesar, saya dilatasikan dengan faktor skala 2, artinya itu diperbesar 2 kali lipat, ya. Maka hasilnya dari titik A akan menjadi A aksen. Letak dari A aksen letaknya di mana? Dengan titik pusat 0,0, berarti jaraknya di sini juga akan sama, 2 kali lipatnya, ya. Nah, maka letaknya di sini. Maka ini adalah titik A aksen. Saya ganti A aksen color merah. Nah, letak A aksennya di sini dari A. Jadi jarak O ke A itu akan sama dengan A ke A aksen, ya. Jaraknya sama. Misalkan di sini 1 cm, maka ini jaraknya juga 1 cm. Ya. Demikian juga untuk titik B. Dilatasinya dari titik pusat O, nah jaraknya sekian, maka ini akan kita perpanjang. Nah, di sini ya. Maka ini adalah titik B aksen. Sedangkan titik C juga sama. Dari O ke C maka akan sama dengan C ke C aksen, ya. Nah, kalau saya gambarkan garisnya,
objeknya itu bisa kelihatan. Nih, awal mulanya dari titik A, B, C. Ya kan, gambarnya seperti ini, maka akan menghasilkan bayangannya setelah diperbesar 2 kali, maka nih warna merah. Titik A aksen koordinatnya adalah 4,2. B aksennya adalah 10,2. C aksennya adalah 6,8. Nah, dari sini kalian peroleh apa ini? Apabila ada A, X, Y, ya kan? Didilatasikan dengan faktor skala K dengan titik pusatnya dilatasi itu adalah 0,0, maka akan menghasilkan A aksen, ya kan? Maka yang tadinya dari 2,1 menjadi 4,2, 5,1 menjadi 10,2, 3,4 menjadi 6,8. Karena di sini faktor skalanya 2, maka cukup dikalikan K kalikan X, K kalikan Y. Ya, ini dengan dilatasi titik pusat 0,0. Sampai di sini sudah paham? Gampang ya, cukup dikalikan 2 saja. Dikalikan dengan faktor skalanya. Apakah faktor skala itu harus bilangan bulat? Tidak, ya. Bisa merupakan bilangan pecahan. Misalkan setengah atau 1/3 atau 3/4-nya. Nah, kalau setengah nanti gambarnya akan lebih besar atau lebih kecil. Halo? Halo? Lebih kecil, Pak. Oke. Jadi kalau nilai K itu lebih besar dari 1, maka gambarnya akan diperbesar, ya. Sedangkan kalau 0 antara 0 sampai 1, maka gambarnya adalah diperkecil, ya. Nah, apakah itu selalu harus positif untuk faktor skalanya? Tidak ya. Jadi nanti bisa berupa negatif juga nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Cukup ya? Oke. Kalau cukup, saya lanjutkan dengan yang misalkan saya punya titik. Misalkan titik P-nya di sini. Ini saya beri tanda titik P. Nah, titik P itu adalah 2,1. Itu sebagai pusat dilatasinya. Ya, titik acuannya untuk dilatasinya. Nah, saya memiliki titik lain, misalkan titik A, kemudian titik B, sama titik C di sini. Titik A, titik B, titik C.
Saya gambar berupa segitiga seperti ini. Kalau saya dilatasikan dengan faktor skalanya masih sama. Masih 2 kali lipat. Maka letak dari A aksanya di mana? A aksanya di mana? Letaknya? Kita tarik dari P ke A, maka akan sama dengan A ke A aksen. Jaraknya akan sama. Berarti letaknya di sini. Ini adalah titik A aksen. Ya. Kemudian titik B, maka P ke B, maka akan sama dengan B ke B aksen. Itu jaraknya berarti di sini. Demikian pula kalau C, maka P ke C, maka akan sama dengan C ke C aksen. Nah, maka gambarnya akan seperti ini. Gitu ya. Nah, aksen ini adalah 6,3, 12,3, di sini adalah 8,7. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kalau gambarnya diketahui, istilahnya dari gambar ya. Bagaimana kalau tanpa menggambar? Tanpa menggambar, yang tadinya posisinya A, X, Y, dilatasikan dengan faktor skala K dengan titik pusat misalkan adalah A, B, maka akan menghasilkan A aksen. Koordinat dari X-nya berapa? K dikalikan X min A ditambah B, koordinat dari Y-nya adalah K, Y min B, maaf, salah nih, tambah A, kemudian koordinat dari B-nya adalah K, Y min B ditambah dengan B. Nah, seperti itu. Ya. Jadi 6,6 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari K. Saya tulis di sini K X min A tambah A K Y min B ditambah dengan B. K-nya tadi adalah 2, X-nya di sini awal mulanya adalah 4,2. Berarti ini X, ini Y. X-nya 4, min A-nya dari sini, A, B. A-nya 2 ditambah 2. K-nya 2, Y-nya 2 dikurangi B-nya adalah 1 ditambah 1. Nah, berarti 2 dikali 2 tambah 2.
Ini 2 dikali 1 tambah 1. Maka menghasilkan 4 tambah 2. Ini 2 tambah 1. 6,3. Gitu ya. Demikian juga untuk yang B dan C. Sampai di sini ada mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Cukup jelas? SS dulu ya, silahkan. Mau di screenshot juga silahkan. Nanti hasil recordnya saya masukkan ke YouTube. Ya. Oke, sudah cukup? Oke, sudah. Nah, sekarang saya punya di sini. Jadi dilatasi itu merupakan perbesaran atau perkecilan. Ya. Yang pertama, jika titik pusat dilatasi 0,0 dengan faktor skala K yang tadinya A, X, Y didilatasikan dengan faktor K dengan titik pusat 0,0, maka akan menghasilkan A aksen. Ya, maka K kalikan X, K dikalikan Y. Kemudian, jika titik pusat dilatasi P, A, B dengan faktor skala K yang tadinya adalah X, Y, kemudian didilatasikan dengan faktor K dengan titik pusat A, B, maka akan menghasilkan A aksen itu adalah K dikalikan X min A tambah A, K dikalikan Y min B ditambah dengan B. Seperti itu. Ya. Nah, contohnya, kalau misalkan contohnya di sini. Misalkan contohnya kalau titik dilatasi 0,0 dan K sama dengan 3, maka A 2,-3 akan menghasilkan 3, 0,0, menulisnya seperti itu. Berarti A aksen adalah 3 kali 2, 3 dikali min 3. Berarti A aksen itu 6, min 9. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau yang di sini
dilatasi P, misalkan 2,3 dengan faktor skalanya adalah 2. 4 dah. Maka kalau ada A min 1, min 5, maka ini 4, 2,3, maka akan menghasilkan A aksen. Nah, K-nya adalah skalanya 4, X-nya min 1, dikurangi A-nya adalah 2, ditambah 2, kemudian 4 dikalikan Y-nya min 5, dikurangi 3 tambah 3. 4, ini min 3, ditambah 2, 4 kalikan min 8, tambah 3, min 12 tambah 2, min 32 tambah 3. Maka hasilnya adalah min 10, min 29. Nah, ini untuk koordinat A aksen atau bayangan. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Cukup dimengerti? Mengerti, Pak. Oke. Ya. Oke, di chat room ada absen, itu silahkan absen. Ya. Ya, tadi whiteboard-nya kelihatan ya ini ya, kelihatan ya. Takutnya nanti salah share, saya lupa. Kelas 9. Jam 7. Tadi sebelumnya mata pelajaran apa? BK, Pak. BK ya. 2012 juga. Ada 35. Yang nggak masuk berarti ada 9. Buset. Ada 9. Waduh, absen 1 nih.
Absen 1. Terus satu, 2, 3, 4, 5, 6. Absen 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2. Tadi absen 1, 16, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31. 32, 33, 34, 35. 6, 7, 39. 41, 41, 43, 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Oke, hari ini itu mungkin nanti siang atau nanti sore saya buatkan soal mengenai transformasi, yaitu mengenai refleksi, kemudian translasi sama dilatasi ya. Nanti saya buatkan. Oke, hari ini materinya cukup ini. Ada lagi yang mau tanyakan, silahkan. Halo? Tidak ada, Pak. Cukup ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Selamat siang. Ada yang mau pimpin doa? Silahkan. Saya, Pak. Oke. Semuanya udah absen ya? Ya. Yuk, Iya, Pak. Mas Stepanus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih telah membimbing pelajaran MTK dari awal hingga akhir ini. Semoga apa yang diajarkan Pak Wahyu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami selanjutnya. Amin. Santa Maria de la Estrada, doakanlah kami. Amin. Ya. Terima kasih Mas Stepanus. Oke, semuanya selamat siang and for all. Terima